Ya, masih di tokoh kita, Pak Nasar, kita lanjutkan kembali. Kita mulai bicara soal isu-isu aktual. Yang terakhir yang terjadi adalah kekejaman yang terjadi untuk kaum Muslim Rohingya di Myanmar begitu. Indonesia sudah bersikap. Menlu juga sudah mengeluarkan statement dan sempat bertemu begitu. Tapi seperti biasa muncul pro dan kontra. Banyak yang menilai kita kurang keras, begitu. Banyak yang menilai kita terlalu permisif, begitu. Menurut Anda apa yang sudah diupayakan oleh pemerintahan saat ini sudah cukup tidak sih? Yang pertama kita lihat kasusnya ya. Terlepas itu benar atau tidak, tapi saya kok sangat yakin ya bahwa pada umumnya di forward di WA itu adalah benar. Kami juga punya jaringan di sana ya. Teman-teman di luar negeri juga banyak. Apa konfirmasi? Memang mungkin ada yang nggak benar ya, tapi pada umumnya itu adalah benar. Dan kalau itu memang benar, itu adalah saya menganggap ini sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Mungkin abad ini tidak pernah ada kejadian seperti itu. Saya tidak pernah melihat sebuah gambar, tayangan atau apapun yang sekeji dengan apa yang kita sering lihat di hari-hari ini ya. Jadi wajar kalau umat Islam itu di seluruh dunia ya memberikan reaksi yang sangat tegas ya, untuk tidak mengatakan keras. Tapi pada satu sisi Indonesia ini yang di pelupuk mata kita dekat sekali dengan ini kan, kami sering dapat ini apa yang Anda lakukan, teman-teman di luar negeri ya, di Eropa, Amerika, apa yang Anda sedang lakukan di situ, tetangganya sendiri melakukan seperti itu, Anda tidak bereaksi. Jadi kita di Indonesia itu dianggap itu tidak melakukan sesuatu. Saya bilang jangan. Coba baca media selengkap-lengkapnya. Nggak ada menteri, tidak ada pejabat negara manapun datang ke pusat konflik seperti itu selain menteri luar negeri kita kan. Itu pendekatan seorang ibu ya, pendekatan feminin. Itu feminin itu ya. Femininity is the superpower, itu benar itu ya. Jadi kelenturan seorang perempuan berjumpa dengan sesama perempuan itu from within ya kan, dia bisa mendekati suatu persoalan dari dalam ya kan. Jadi dengan demikian dia Ibu Menteri bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi di sana kan, karena dia menyaksikan sendiri. Kalau kita di sini kan tidak bisa menyaksikan langsung kan. Dan saya mempelajari betul apa-apa yang dilakukan oleh Ibu Retno di situ itu ya. Saya anggap beliau itu sudah cukup cerdas kan. Namun demikian memang masyarakat kita masih menganggap itu kurang. Tapi kita bahkan juga ada yang menyalahartikan, begitu. Ya, kita juga harus bersabar ya, karena seandainya kita pun juga seperti posisinya Pak Jokowi atau Ibu Menlu, tentu kita juga akan wait and see dulu ya, karena kita tidak boleh melakukan suatu tindakan di atas dasar data-data yang belum terlalu valid ya kan. Kita ingin sesungguhnya jangan salah dalam melakukan pilihan tindakan gitu kan. Karena kalau kita keliru membaca data, keliru dalam memilih choice yang terbaik untuk itu kan tidak produktif, bahkan bisa kontraproduktif ya. Dan saya tidak ingin suudzon terhadap langkah-langkah pemerintah, tetapi saya seperasaan dengan teman-teman warga masyarakat kita bahwa kekejaman seperti ini tidak boleh didiamkan. Tapi kita juga tidak bisa melakukan pendekatan kekerasan, karena itu kan bisa melakukan hal yang sama kan. Saya jadi teringat ketika Hamzah pamannya Rasulullah SAW, ya, itu dicabik-cabik, bahkan jantungnya dimakan oleh salah seorang perempuan. Begitu jengkelnya terhadap Hamzah. Sampai dipotong-potong, dimutilasi segala macam. Tidak cukup hanya dengan itu, dia makan lagi kan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang yang pernah melakukan seperti itu ketika ia sadar, itu diampuni oleh Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah pergi ke Taif, preman-preman Taif itu menghadang dia kan. Sampai dalam hadis itu disebutkan tumitnya berlumuran darah kan. Ditantang oleh malaikat penjaga gunung Taif, mau nggak saya balaskan penderitaannya terhadap mereka? Oh jangan. Umatku melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau mereka tahu siapa aku, pasti dia akan menyesal. Pasti dia tidak akan melakukan seperti itu. Nah belakangan masyarakat Taif itu kemudian menjadi bentengnya Nabi kan. Sampai sekarang pusat pertahanan Saudi Arabia itu adalah di Taif. Padahal itulah daerah yang pernah membuat Nabi berdarah-darah kan, menolak kedatangan Nabi. Jadi saya sangat kagum terhadap Rasulullah. Bagaimana reaksinya itu kadang-kadang membuat satu reaksi yang tidak populis. Ya kan, sahabat tidak ada yang sepakat dengan itu, tapi dia sendiri melakukan pilihannya.
Tapi pada akhirnya seluruh sahabat mengakui dahsyat pilihannya Rasulullah. Emang kan dibimbing Tuhan kan, Nabi ya kan. Iya. Banyak contohnya kita lihat dalam sejarah perjanjian Hudaybiyah itu sangat sangat strategis tuh ya. Dan seluruh sahabat termasuk Umar merah mukanya kan. Ini ngapain Nabi mau menyetujui pendapatnya Suhail waktu itu kan, itu hadis Bukhari Muslim itu kan. Contoh yang paling saya tidak bisa lupa itu. Dan saya suka baca hadis itu. Ini hadis Bukhari karena saya juga sering ditantang bahwa itu Pak Nasar suka mengeluarkan hadis palsu. Alhamdulillah saya sudah buktikan semua. Pernah saya dipermalukan. Wah itu katanya hadis Bukhari nggak ada. Saya sudah baca di komputer saya. Memang saya ingin sampaikan bahwa tidak semua hadis itu bisa di search di komputer. Itu punya kelemahan sistem searchingnya komputer Bukhari Muslim. Nah saya bukakan kitabnya, ini loh kitabnya, halaman sekian ada. Oke. Jadi kita nggak boleh memperatasnamakan ini hadis Nabi padahal bukan. Itu, itu ancamannya berat gitu loh Mbak. Iya. Pak Nazar, nanti kita masih bicara soal isu-isu aktual, termasuk juga rentannya keanekaragaman ya, keberagaman di Indonesia ini tercabik-cabik, termasuk juga ada beberapa anggapan yang mengatakan Anda tokoh Islam liberal. Begitu, silakan nanti menjawab ya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.